Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sebelum menonton video ini, ada baiknya untuk menyempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan menyertai kita di hari yaumul akhir. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentu saja mempunyai banyak sekali sungai yang membentang hampir di seluruh wilayah Indonesia, yang mana sungai tersebut semuanya bermuara sampai ke laut. Bahkan sungai di Indonesia juga sering dijadikan tempat untuk menggantungkan hidup bagi sebagian orang Indonesia dengan memanfaatkan hasil dari sungai tersebut. Kendati demikian, beberapa sungai menyimpan banyak sekali misteri yang belum terpecahkan. Lantaran sudah sering memakan korban hanyut, maka sering disangkut pautkan dengan cerita mistis. Berasal dari cerita-cerita rakyat yang beredar, terdapat beberapa sungai di Indonesia yang memiliki mitosnya tersendiri. Bahkan sungai tersebut sampai dikenal dengan sebutan Sungai Angker. Sejumlah sungai di Indonesia dipercaya memiliki cerita mistisnya tersendiri. Bahkan cerita tersebut juga sudah dikisahkan secara turun-menurun hingga saat ini. Sungai paling angker di Indonesia menyimpan banyak cerita mistis mengerikan. Ukurannya yang sangat luas dan dalam, tak jarang beberapa sungai ini menelan korban jiwa. Seringkali terjadi peristiwa yang menyeramkan, mulai dari tenggelam, tergelincir, bahkan banyak yang bunuh diri di beberapa sungai ini. Banyak juga cerita mitos dan mistis-mistis yang beredar di kalangan masyarakat. Berikut deretan sungai paling angker yang ada di Indonesia. 1. Sungai Bengawan Solo. Sungai yang mengalir beberapa kabupaten dari kota Jawa Tengah hingga Jawa Timur ini menjadi sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sungai yang digunakan sebagai sarana transportasi, irigasi pertanian, dan sumber air. Namun, siapa sangka sungai ini menyimpan banyak cerita misteri yang belum terpecahkan. Sungai Bengawan Solo terkenal dalam dan sering meluap. Akibatnya, banyak menelan korban jiwa karena derasnya arus sungai tersebut. Terlepas dari hal tersebut, Bengawan Solo menyimpan cerita mistis kelam. Salah satu lokasi yang dikeramatkan di Sungai Bengawan Solo terletak di utara Ngawi. Di lokasi ini terdapat gedung yang dianggap keramat. Dikisahkan gedung tersebut bernama Gedung Maya karena adanya seorang putri yang tenggelam bernama Dewi Maya. Gedung ini seolah menarik orang dan membuat orang tenggelam. Saat ini Gedung Maya masih menjadi tempat keramat karena jika ada sejumlah perahu yang melintas akan mendapatkan halangan, bahkan seperti termakan. Jika ada yang menjalankan perahunya di kawasan ini, harus berhati-hati. Selain itu, ada pula mitos yang menyebutkan Sungai Bengawan Solo terdapat siluman buaya putih. Siluman ini akan mengincar orang yang mandi di Sungai Bengawan Solo. Sungai ini memiliki reputasi mistis yang kuat. Beberapa warga percaya bahwa ada penunggu sungai berupa arwah yang bisa menarik manusia tenggelam. Ada juga legenda tentang perahu yang hilang secara misterius saat menyeberangi sungai ini. Sungai ini dikenal angker karena kisah-kisah mengenai makhluk halus
dan arwah penasaran. Beberapa bagian sungai diyakini dihuni oleh roh-roh yang suka mengganggu orang yang melintas sungai pada malam hari. Ada cerita tentang perahu yang hilang secara misterius di sungai ini, terutama pada saat-saat tertentu. Apalagi di Sungai Bengawan Solo juga sudah tak terhitung lagi orang yang meninggal akibat tenggelam. Belum juga ada beberapa kasus pembunuhan yang mayatnya sering dibuang ke aliran Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo dengan 2 hulu jadi yang terpanjang di Pulau Jawa. Warga mengaku kerap melihat siluman buaya dan setan merah yang suka menenggelamkan perahu. 2. Sungai Musi terletak di Sumatera Selatan, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas. Sungai dengan panjang 750 km itu membelah kota Palembang menjadi 2 bagian. Mitos yang beredar, Sungai Musi didiami oleh makhluk gaib disebut hantu banyu. Hantu tersebut digambarkan sebagai sosok yang berbentuk hewan siamang dengan bulu lebat dan tubuh besar. Hantu banyu muncul untuk menarik siapa saja ke dalam air agar tenggelam lalu menghilang. Dari mitos yang beredar, hantu ini mendatangi rumah-rumah warga yang berada di sekitar sungai yang memiliki tangga untuk langsung menuju sungai. Tangga tersebut dibuatnya licin sehingga siapapun yang melintas akan terjatuh ke sungai. Ketika terjatuh, orang tersebut akan meninggal dunia. Kemunculan mayat korban hantu banyu akan mengapung di sungai setelah 2 hari kemudian. Mitos ini sudah melegenda di Palembang. Sebagian dari masyarakat Palembang juga mempercayai mitos ini benar adanya. Sosok misterius penunggu Sungai Musi tersebut digambarkan seperti wanita berambut panjang dan seringkali menampakkan diri, apalagi ketika hendak mengambil tumbal. 3. Sungai Brantas terletak di Jawa Timur dan menjadi sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Sungai Bengawan Solo. Panjang sungai ini kurang lebih 320 km dengan aliran air yang sangat tenang di permukaan namun sangat deras di dalamnya. Karena hal ini, banyak orang yang terkecoh hingga menelan korban tenggelam. Kisah mistis di Sungai Brantas wilayah Kediri yaitu kemunculan buaya putih. Pada dasarnya, buaya putih merupakan makhluk hidup berukuran besar. Namun, buaya putih tergolong makhluk hidup yang cukup dikeramatkan. Banyak pula yang beranggapan buaya putih berwujudan siluman. Selain itu, ada pula kisah mitos yang beredar sungai ini dihuni oleh sosok hantu perempuan bernama Marini. Perempuan itu dijadikan tumbal dan bersemayam di jembatan dekat sungai. Akibat dari kemunculan Marini, masyarakat sering mendapatkan gangguan dan ada pula yang menyebutkan sungai ini sering meminta tumbal. 4. Sungai Siak berada di Provinsi Riau, Sumatera, memiliki peran penting bagi masyarakat setempat. Sungai terbagi menjadi 3 anak sungai utama, yaitu Tapung Kiri dan Tapung Kanan yang berada di hulu bermuara. Satu anak sungainya lagi yaitu Sungai Manado. Sungai yang memiliki 3 anak sungai ini menyimpan misteri di dalamnya. Cerita misteri pertama yang beredar tentang kemunculan ikan duyung dan seekor hewan seperti naga ke permukaan lalu menghilang.
Warga sekitar mempercayai kemunculan hewan tersebut merupakan bentuk perwujudan dari makhluk halus. Cerita lain tentang sungai ini yaitu kemunculan sosok raja yang mendiami rumah di pinggir sungai. Rumah Tuan Gadi namanya, dengan bangunan khas Melayu. Rumah ini tidak berpenghuni, hanya ada penjaga yang bekerja karena rumah tersebut sebagai cagar budaya. Konon sosok raja menampakkan diri di sana. Yang cerita terakhir tentang Sungai Siak yaitu kemunculan sepasang buaya putih sering menjadi sosok yang muncul dan mendiami sungai-sungai dan menjadikan sungai tersebut angker karena dianggap bahwa buaya tersebut merupakan sosok siluman. 5. Sungai Kapuas disebut juga sebagai Sungai Kapuas Buhang, merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini menjadi sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sungai terpanjang di Indonesia. Panjangnya mencapai 1143 km. Cerita mistis yang terkandung dalam sungai ini sudah melegenda dan diyakini masyarakat sekitar. Konon dalam legenda menyebutkan naga dan buaya menghuni sungai ini. Sumber lain menyebutkan Sungai Kapuas dihuni oleh makhluk misterius bernama Puake. Diyakini Puake sebagai penjaga Sungai Kapuas. Wujud Puake sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Ada yang dibicarakan Puake berwujud buaya putih dan ular raksasa. Namun ada pula yang beranggapan lain. Dikisahkan Puake sering muncul ke permukaan untuk mengingatkan kepada orang agar mengadakan ritual. Puake dipercaya tidak mengganggu manusia. Namun ada yang beranggapan Puake bisa meminta tumbal pada waktu tertentu. 6. Sungai Progo, biasa disebut Kali Progo oleh warga sekitar, merupakan sungai besar yang melintasi kota Yogyakarta. Cerita mistis paling populer yaitu kemunculan suara gamelan di malam hari. Suara gamelan tersebut muncul secara misterius dari Sungai Progo. Tak ada yang tahu pasti dari mana asal suara gamelan tersebut. Selain gamelan, munculnya suara ramai manusia dari Sungai Progo juga sering terdengar. Suara tersebut berasal dari sungai. Mereka meyakini suara tersebut merupakan makhluk halus yang menghuni kawasan sungai. Yang menarik dari Sungai Progo dijadikan jalur penghubung Laut Selatan dan Gunung Merapi. Hulu sungai berada di Gunung Merapi dan hilirnya di Laut Selatan. Banyak yang meyakini bahwa sungai ini jalur lintas para penunggu Gunung Merapi dan penunggu pantai selatan. 7. Sungai Bogowonto terletak di Purworejo, Jawa Tengah. Hulu Sungai Bogowonto berada di Sungai Sumbing. Konon dikisahkan sungai ini menyimpan misteri penampakan Pangeran Diponegoro. Pada sungai inilah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda. Tak hanya itu, sungai ini juga berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat Jawa kuno yang beranggapan bahwa Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul mendiami dan menguasai pantai selatan. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.